Allahumma antas salam wa minkas salam. Maksudnya itu yang ada pada kita ini. Jadi pelajaran ilmu tauhid sifat 20 itu kan disebut majhar, sifat mazazi, jadi 7 sifat yang turun bagi hamba itu. Nah itu kalau pada versi kaki mau pada pengertian hakikat kata beliau itulah yang disebut qadar. Qadar itu ketentuan Allah akan 7 sifat bagi hambanya itu. Nah, jadi ilustrasinya begini. Misalnya bahwa qadirun Allah itu tiada terbatas. Nah, kemudian majharnya yang ada pada kita itu terbatas. Jadi persentasinya itu mungkin inilah 0,0000 miliar persen. Maka disebut majhar tadi, majazi, bayang-bayang. Ya kudut pada kita itu bayang-bayang daripada qadirun Allah. Nah, qadha itu bagi diri Allah, zat, sifat, asma, af'al Allah yang tiada terbatas. Baqo berkekala. Jadi kitalah yang menggunakan ketentuan Allah yang dikadarkan oleh Allah bagi kita hambanya ini untuk menggunakannya, mensyukurinya. Nah, jadi bagaimana cara menggunakannya, memfaedahkannya itu? Nah, ini ada hubungannya dengan firman Tuhan itu kan. Nah, Allah akan merubah suatu kaum, suatu bangsa. Jika engkau tidak merubahnya, tidak menggunakannya itu, jika engkau sudah gunakan maksimal, pada akhir ketidakberdayaanmu itu Allah kan turun. Nah, pada kelimak bahwa ketidakberdayaan kita itulah. Jadi kalau kita malas, tidak maksimal, tawakal pun tidak kena pengertian ini. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah itu dia sudah menggunakan qadar Allah yang ada pada dirinya, yang merupakan rahmatnya, cintanya, itu sudah maksimalitas digunakan. Nah, jangan sampai kita ini serba memohon kepada Allah. Jadi seperti kata kakekmu itu kan, memerintah Tuhan, ma'amar Tuhan. Jadi seperti bangsa kita ini sekarang ini kan perjuangan. Nah, itu qadar Allah. Nah, qadar Allah itu takdir namanya kepada kita. Kalau kita tidak berbuat, maka jangan berharap Allah memberikan pertolongan. Yang ditolong itu yang sudah tidak berdaya, sudah maksimalitas. Klimaknya itu lemah pengertiannya tadi. Nah, barulah pertolongan daripada Allah itu turun. Jadi negeri ini tentu ya Habib tidak melarang kalian ini berpartai politik siapapun. Mau mendukung Anies ya oke lah, Prabowo, Puan Maharani, AHY, semuanya itu mereka putra dan putri bangsa kita ini, punya wawasan, kredibilitas mereka baik. Ya tergantung hal keadaan, psikologi, kejiwaan umat inilah. Nah, tapi ya Habib pikir dengan siapapun mereka, jika tidak ada kontrol yang baik bagi kita tatkala mereka menjabat, jadi jadilah kita ini oposisi yang baik, yang royal. Ulama lah minimal mewakili masyarakat kita yang keadaan seperti ini kan, karena kemiskinan mereka tidak, kadang-kadang lupa hak-hak mereka, ya urusan perut mereka, urusan tanggung jawab keluarga, sehingga mereka lupa bahwa mereka itu punya hak yang besar, rakyat kita ini. Jadi kita dimiskinkan dan disibukkan oleh urusan ya kemiskinan dan kefakiran ini. Jadi mereka lupa hak politik mereka. Beda dengan orang Eropa sana atau negeri tetangga kita yang ekonominya baik. Nah, mereka sadar full hak mereka di politik ini.
Karena itu adalah hak dipilih dan dipilih itu adalah hak asasi kita. Tapi kadang kita ini ya miskin, kadang-kadang ya siapa yang banyak ngasih duit ya itulah yang dipilih. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام